Nama saya Selvi Agustini, NIM 190600026, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen pembimbing 1 saya dan dosen pembimbing 2 saya, yaitu Ibu Hana Sakura Putra Arga MPD dan Bapak Faridillah Fahmi Nur Furqon MPD. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang hasil penelitian skripsi saya yang berjudul penggunaan model kontekstual teaching and learning untuk meningkatkan pemahaman konsep PKM pada siswa kelas 3 sekolah dasar. Berdasarkan hasil observasi yang saya temukan di latar belakang masalah skripsi saya, yaitu beberapa masalah yang dihadapi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Pembelajaran yang saya observasi yaitu pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dalam proses observasi ini ditemukan banyak masalah yang dihadapi oleh siswa maupun gurunya yang terlalu luas sehingga susah untuk menangkap materi yang disampaikan. Maka diperlukannya metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Guru siswa juga jarang sekali yang mau bertanya sehingga suasana belajar menjadi pasif dan cenderung membosankan. Bila mendengar siswa yang mengantuk ketika mengikuti pembelajaran, serta dari segi kepedulian antara siswa satu sama lain yang masih kurang. Hal ini disebabkan anak kurang terbiasa diajak untuk bekerja sama ataupun diskusi dalam proses pembelajaran. Nah, itu latar belakang masalah yang saya buat. Nah, adapun rumusan-rumusan masalah yang saya buat, yaitu yang pertama apakah terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep PKN siswa kelas 3 dengan menggunakan model kontekstual teaching and learning. Dan yang kedua yaitu bagaimana kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep. Dan yang ketiga, bagaimana kesulitan guru dan memberikan pembelajaran dengan menerapkan model tersebut. Nah, adapun di sini tujuan penelitian yang saya buat juga mendeskripsikan peningkatan kemampuan pemahaman konsep PKN pada siswa kelas 3 dengan menggunakan model kontekstual teaching and learning. Dan yang kedua, mendeskripsikan kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep. Dan yang ketiga yaitu mendeskripsikan kesulitan guru dalam memberikan pembelajaran dengan menerapkan model kontekstual teaching and learning. Nah, selain itu ada definisi operasional yang saya buat dalam bab pertama, yaitu pemahaman konsep adalah kemampuan menangkap pengertian-pengertian yang mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan ke dalam bentuk yang lebih dipahami, mampu memberikan interpretasi, dan mampu mengaplikasinya. Dan yang kedua ada contextual teaching and learning, yaitu model pembelajarannya suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari. Dan ketiga ada materi PKN Pancasila dan nilai-nilai yang merupakan dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai ini yang terkandung dalam proses Pancasila adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, untuk subjek penelitian ini di sini ada lokasi penelitian yang saya buat dalam penelitian ini berada di sekolah dasar yaitu SDI Bakti Asih. Penelitian ini menjadi siswa kelas 3 sebagai sampel penelitian dengan jumlah 20 siswa. Waktu penelitian dilakukan pada September semester genap tahun ajaran 2022-2023 yaitu di bulan September. Pemilihan materi yang akan digunakan pada saat penelitian yaitu tentang pengemalan nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada materi tema 3. Nah, instrumen penelitian yang saya buat yaitu menggunakan yang pertama ada wawancara, observasi, dan angket. Nah, dan yang selanjutnya yaitu ada prosedur penelitian. Ada yaitu yang pertama saya menggunakan SPSS dengan validitas, reliabilitas, uji tingkat kesukaran, uji daya pembeda, dan uji normalitas maupun uji T. Dan yang ketujuh yaitu ada prosedur penelitian data kualitatif. Yang pertama saya pakai yaitu adalah
analisis observasi guru dari siswa, terus analisis angket, analisis hasil wawancara. Nah, selain itu ada hasil penelitiannya juga, hasil kesukaran, uji daya pembeda, hasil penelitian dari free test, yaitu uji normalitas, uji T, dan yang selanjutnya yaitu ada hasil penelitian protesnya. Nah, untuk di bab 4 yaitu ada pembahasan juga, pembahasan yaitu peningkatan kemampuan pemahaman konsep PKN siswa kelas 3 dengan menggunakan contextual teaching and learning, yaitu berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman konsep PKN siswa kelas 3 SD Bakti Asih, peningkatan setelah diterapkannya model contextual teaching and learning ini dalam pembelajaran PKN materi yang kegiatan Pancasila. Peneliti ini memilih model CTL karena memiliki kelebihan yaitu pembelajaran lebih bermakna dan nyata. Artinya, siswa dituntut untuk dapat memahami suatu materi atau pengalaman belajar dalam sekolah dengan kehidupan nyata. Sehingga materi yang dimiliki tidak hanya berfungsi secara fungsional, akan tetapi materi pelajarin akan tertanam erat di memori siswa. Hal ini selaras dengan pendapat dari Nur Hidayah 2000 bahwa kelebihan model CTL adalah pembelajaran lebih produktif, tidak hanya terpusat pada guru saja. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu ada kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep PKN dengan penggunaan model contextual teaching and learning. Dari hasil penelitian ini, melalui penyebaran angket dan wawancara kepada siswa kelas 3, diketahui bahwa ada beberapa kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep PKN. Pertama yaitu kesulitan memahami permasalahan yang diberikan guru. Dalam pembelajaran, siswa kurang mampu dalam memecahkan suatu masalah yang disajikan oleh guru, serta minat siswa untuk belajar itu rendah, menganggap masalah yang disajikan itu sulit. Maka cukup lama dalam menyelesaikan permasalahan. Yang terakhir yaitu adanya kesulitan guru dalam memberikan pembelajaran dengan menerapkan model contextual teaching and learning. Kesulitan seorang guru dalam hasil wawancara kepada peneliti ketika memberikan pembelajaran dengan menggunakan model CTL adalah kesulitan dalam menyesuaikan materi ajar dengan menggunakan model contextual teaching and learning ini, serta kesulitan dalam menghadapi siswa yang acuh, tidak fokus terhadap pembelajaran, dan juga kesulitan dalam menilai kemampuan pemahaman konsep siswa secara murni. Dan terakhir di sini, karakteristik siswa yang malas dapat menghambat proses pembelajaran menggunakan model CTL. Nah, untuk hasil kesimpulan yang saya bikin di sini yaitu peningkatan kemampuan pemahaman konsep PKN pada siswa kelas 3 SD Bakti Asih menggunakan model contextual teaching and learning ini terlihat dari hasil pretest dan posttest yang didapat. Nilai rata-rata pretest yang diperoleh yaitu 52,7 dengan nilai terendah 30 dan 80 yaitu nilai tertinggi. Kemudian meningkatkan pada nilai-nilai posttest menjadi 82 dengan nilai terendah adalah 70 dan 95 nilai tertinggi. Sehingga terbukti bahwa model contextual teaching and learning ini dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep PKN siswa SDI Bakti Asih. Adapun kesulitan-kesulitan, siswa dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep PKN, yaitu kesulitannya permasalahan yang diberikan guru dalam pembelajaran, siswa kurang mampu dalam memecahkan suatu masalah yang disajikan oleh siswa yang merasa sulit belajar secara berkelompok. Dan yang ketiga yaitu seorang guru ketika menggunakan model CTL di sini diperlukannya waktu yang cukup lama saat proses pembelajaran berlangsung. Guru juga lebih intensif dalam membimbing karena dalam contextual teaching and learning ini guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Yaitu disarankan kepada guru-guru pengajar mata pembelajaran PKN untuk mempertimbangkan penggunaan model pembelajaran CTL di sini, yaitu sebagai salah satu alternatif pemilihan model pembelajaran yang gunanya meningkatkan kemampuan pemahaman konsep yang berujung kepada peningkatan hasil belajar siswa. Nah, walaupun penelitian ini sudah membuktikan efek utama bahwa pembelajaran sangat efektif, namun dalam penelitian ini masih ada hal yang belum sempurna dilakukan.
Oleh karena itu, peneliti juga berminat untuk meneliti topik untuk meneliti bagian-bagian yang belum diteliti dan dapat teliti dilaksanakan dan diverifikasikan data hasil peneliti.